Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel Kekuatan Harvey York untuk Bangkit, jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 4141. Berhenti pamer di depanku. Bocah. Idris menggertakkan giginya saat dia bergerak-gerak di tanah. Wajahnya menunjukkan ekspresi yang mengerikan. Kamu sudah selesai. Kamu menentang saya, Mas Lee. Dan kamar dagang Newgate. Aku akan membuat hidupmu seperti neraka. Lagi pula, kamu hanya punya satu kesempatan untuk hidup. Jovi, Vienna, dan yang lainnya dipenuhi dengan kegembiraan saat mereka dengan sabar menunggu Harvey berlutut. Ketak. Sementara itu, Harvey tidak membuang waktu untuk menghubungi nomor teleponnya. Kemudian, dia melemparkannya dengan santai ke Mas Lee. Karena Kellan menyukaimu, aku akan memberimu waktu untuk memikirkan semuanya. Kamu bisa memutuskan apakah kamu akan berlutut atau melawanku sampai mati setelah itu. Mas Lee meraih ponsel Harvey. Menyeringai angkuh. Teruslah berpura-pura. Apakah kamu benar-benar berpikir ada gunanya sekarang? Harvey duduk dengan santai di kursi dan menuangkan secangkir teh untuk dirinya sendiri. Tidak terpengaruh oleh cemoohannya. Kamu punya waktu 50 detik. Saat itu, Mas Lee dan Idris membeku. Siapa lelaki ini? Nada dan sikapnya sangat menakutkan. Jovi dan Vienna tidak bisa menahan tawa dingin. Mengira Harvey hanya berpura-pura. Setelah dengan hati-hati menilai Harvey sebentar, Mas Lee berhenti ragu dan menekan tombol panggil. Bip, bip, bip. Sir York, ada yang ingin Anda sampaikan kepada saya. Tangan Mas Lee gemetar saat dia mendengar suara yang familiar itu. Wajahnya menjadi pucat pasi dan ketakutan yang tak terkatakan meresap ke dalam hatinya. Dukungan terbesarnya, satu-satunya sumber keberaniannya, menyapa pria di depannya sebagai Sir York. Dia juga sangat hormat. Identitas pria ini jauh di luar imajinasiku. Meskipun Kellan tidak bisa berbuat apa-apa melawan Harvey, dia adalah salah satu tokoh paling menonjol di Golden Sands karena hubungannya dengan gerbang surga. Dia bisa mengeluarkan siapapun dari cabang gerbang surga jika dia mau. Karena itu, dia menimbulkan ketakutan di hati banyak keluarga kaya. Selain beberapa karakter yang sangat kuat di sini, siapa yang berani melawan Kellan? Bahkan Mas Lee didukung oleh pria yang sama. Bagaimanapun, akan sangat mudah bagi Kellan untuk menghancurkan Mas Lee jika dia mau. Dia akan mati 1000 kematian bahkan sebelum Kellan berkedip. Keringat dingin langsung membasahi seluruh tubuhnya. Dengan gemetar, dia dengan hormat mengembalikan telepon ke Harvey. Harvey menyesap tehnya sebelum bertanya dengan tenang. Nah, apakah kamu sudah mengambil keputusan? Apakah kamu masih akan melawanku? Bam. Nona Lee berlutut tepat di depan Harvey tanpa ragu. Saya bodoh, Sir York. Saya tidak mengerti seluruh situasinya. Maafkan aku. Aku benar-benar minta maaf. Mohon maafkan saya. Dia tidak membuang waktu menamparkan dirinya sendiri berkali-kali saat dia berbicara. Seluruh wajahnya benar-benar bengkak karena itu. Dan darah merembes keluar dari sudut mulutnya. Para pengawal yang melihat itu buru-buru mengikuti. Lagi pula, tidak pantas bagi mereka untuk berdiri ketika bos mereka berlutut di tanah. Apa? Idris sangat terkejut ketika dia melihat kejadian yang tidak terduga. Apa kamu gila? Kenapa kamu berlutut? Berdiri dan usir dia. Bab 4142. Mas Lee bahkan tidak berani melihat ke belakang. Dia berlutut dengan punggung benar-benar lurus. Keringat dingin menetes tanpa henti. Apa yang telah terjadi? Mata Jovi dan Vienna terbuka lebar. Dan wajah mereka berkedut. Mereka tidak percaya apa yang mereka lihat. Mengapa Nona Lee berlutut seperti itu?
Dia berlutut di depan kotoran. Di hadapan semua orang. Mandy, Thomas, dan yang lainnya juga terkejut. Mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dia berlutut setelah bertingkah sangat tinggi dan perkasa sebelumnya. Bam! Pintu ditendang terbuka sekali lagi. Setelah berulang kali ditendang terbuka, pintu malang itu akhirnya jatuh ke tanah dengan bunyi keras. Segera setelah itu, sekelompok pria garang berjas menyerbu seluruh ruangan. Wajah mereka garang dan mendominasi saat mereka menendang pengawal Idris tanpa ampun. Itu benar-benar mengejutkan. Mereka yang berkumpul di pintu masuk untuk menonton secara naluriah menggigil. Para pekerja dan satpam bahkan tidak berani mengeluarkan nafas sedikit pun. Seorang pria yang kepalanya ditutupi seperti mumi dan tangannya tergantung di depan dadanya masuk. Dia tampak berbeda dari biasanya. Tetapi para pekerja tahu bahwa dia tidak lain adalah bos kamar dagang Newgate Kellan Ruiz. Lagi pula, dia menguasai seluruh tempat. Semua orang di sini akan menderita kematian yang mengerikan jika mereka bahkan tidak bisa mengingat wajahnya. Tuan York, ini dia. Saat Mas. Lee masih berlutut di tanah, Kellan segera bergegas masuk. Ketika dia melihat wajah Harvey, matanya berbinar seolah sedang melihat penyelamatnya. Dia berpikir bahwa dia benar-benar memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Dalam perjalanannya ke sini, dia mengalami setidaknya 3 kecelakaan mobil. Dia hampir digigit anjing ketika dia datang ke sini juga. Saat ini, dia tidak lagi meragukan kata-kata Harvey. Kenapa kita tidak duduk bersebelahan agar kau bisa melihatku? Dia menyarankan dengan ekspresi malu-malu. Jovi dan yang lainnya tersentak saat melihat Kellan masuk dan membungkuk dengan hormat kepada Harvey. Mereka bisa merasakan pikiran mereka meledak tak percaya. Itu CEO Ruiz dari kamar dagang Newgate. Sosok terkenal di Golden Sands. Mengapa dia begitu menghormati Harvey? Bukankah pecundang itu hanya menantu yang tinggal? Apa hak Harvey bagi sosok terkemuka untuk bertindak seperti ini di depannya? Ini tidak benar. Tidak heran dia begitu tenang sepanjang waktu. Dia tidak peduli tentang Idris atau Mas Lee sejak awal. Dia sama sekali tidak berpura-pura. Dia datang dengan persiapan. Meski kaget, Jovi dan Vienna dipenuhi dengan kebencian dan ketidakberdayaan. Bagaimana menantu yang tinggal seperti dia mendapatkan dukungan yang begitu kuat? Kami melakukan segalanya. Kami bahkan mengorbankan tubuh kami. Tapi kami sama sekali tidak bisa mendapatkan orang seperti itu di pihak kami. Idris memiliki ekspresi mengerikan di wajahnya. Dibandingkan dengan kamar dagang Newgate, perusahaannya pasti memiliki lebih banyak uang. Dukungan mereka keluarga Jackson setidaknya setara dengan Heaven's Gate juga. Namun, dia bukan tandingan Kellan, yang merupakan murid sejati dari tempat latihan seni bela diri suci. Kecuali jika keluarga Jackson menjadi gila, mereka tidak akan bertahan melawan kekuatan yang begitu kuat untuk seorang bawahan belaka. Sederhananya, Idris tidak punya hak untuk pamer di depan kamar dagang Newgate. Juga tidak berani melakukan hal seperti itu. Tidak peduli seberapa sombong dan sombongnya dia. Dia mengerti bahwa dia akhirnya bertemu dengan tandingannya. Bab 4143. Kamu ingin aku pergi? Harvey menyesap tehnya dengan senyum tipis. Bukannya aku tidak ingin membantumu, CEO Ruiz. Aku tidak bisa pergi begitu saja sekarang. Laki-laki ini Idris Saban. Tidak hanya dia mencoba memanfaatkan istri saya. Dia juga mulai memukuli orang-orang di sini. Lebih penting lagi, dia mengatakan bahwa kamar Newgate mendukungnya. Dan bahwa dia akan meminta orang-orang dari organisasi itu untuk berurusan denganku. Saat ini, aku tidak bisa pergi bahkan jika aku mau. Bahkan jika kamu mengatakan aku bisa pergi, apa yang akan terjadi pada istriku? Aku tidak bisa membiarkan Tuan Muda Saban memanfaatkannya sekarang. Bukan. Aku punya panggilan tugas.
Harvey dengan santai menceritakan seluruh situasi. Idris merasakan menggigil dingin di punggungnya. Organisasi saya mendukungnya. Kellan mengulangi perlahan. Kemudian, dia berbalik untuk menatap Idris dengan dingin. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Siapa kamu? Aku Idris Saban. CEO Ruiz. Jawab Idris dengan suara bergetar. Aku tidak mengenalmu. Kellan memotong Idris tanpa ragu. Organisasi saya bukan dukungan Anda. Kami juga tidak akan menentang Sir York untuk orang seperti Anda. Aku tidak peduli siapa yang ada di belakangmu. Kamu harus menjelaskan seluruh situasi ini kepadaku. Sekarang, izinkan saya memberitahu Anda sesuatu. Sir York adalah tamu penting organisasi saya dan juga saudara angkat saya. Siapapun yang melawan dia melawan aku. Kellan mengertakkan gigi. Marah. Dia sangat ingin mencekik Idris sampai mati. Lagi pula, dia ada di sini untuk meminta bantuan Harvey. Namun, Idris Disney menggunakan nama organisasinya untuk pamer. Jelas. Kellan langsung disudutkan. Jovi, Vienna, dan yang lainnya membeku setelah mendengar kata-kata Kellan. Mereka mengira Harvey hanya mengenal Kellan. Mereka tidak menyangka statusnya benar-benar setinggi ini. Seluruh situasi terasa seolah-olah Harvey adalah bos organisasi yang sebenarnya. Atas pengungkapan ini, keringat dingin mulai menetes di punggung Idris. Kacamata berbingkai emasnya juga pecah karena ketakutan. Dia berpengalaman dalam mengambil keuntungan dari orang-orang pada umumnya. Namun, dia tidak berani mengeluarkan satu nafas pun di depan pria garang seperti Kellan. Nah, siapa lagi yang ingin melawan Sir York? Kellan segera menekan kerumunan dan menatap tajam ke sekelilingnya. Semua orang membeku di tempat. Mereka tidak tahu harus berkata apa saat ini. Bagaimanapun, mereka semua tahu persis bagaimana mereka akan berakhir jika mereka melawan Harvey setelah melihat sikap Kellan. Ini hanya salah paham. CEO Ruiz. Kami hanya tidak mengenali satu sama lain. Idris tahu bahwa dia telah membuat dirinya dalam masalah besar. Dia tidak punya pilihan selain memohon untuk hidupnya. Tamparan. Kellan tak segan-segan menjatuhkan punggung telapak tangannya ke wajah Idris. Sebuah kesalahpahaman. Kellan menggeram. Suaranya sedingin es. Anda memanfaatkan wanita Sir York di depan semua orang. Dan Anda memberi tahu saya bahwa ini adalah kesalahpahaman. Kamu menggunakan nama organisasiku untuk memamerkan kekuatanmu. Dan kamu memberitahuku bahwa ini hanya sebuah kesalahan. Orang yang tidak tahu mungkin hanya berpikir aku benar-benar tercela. Lalu maksudmu Sir York berbohong padaku. Dan bahwa kalian berdua tidak melakukan apa-apa selain makan dan minum di sini. Ini benar-benar hanya salah paham. CEO Ruiz. Desak Idris sambil menutupi wajahnya ketakutan. Suaranya bergetar. Ayahku adalah Cliff Saban. Setidaknya berikan hormat padanya. Tamparan. Kellan menamparkan wajah Idris lagi. Dan, menurutmu ayahmu pantas mendapatkannya di sini. Dia bahkan tidak berani menerima rasa hormatku. Bab 4144. Seluruh tubuh Idris menggigil tak percaya setelah mendengar perkataan Kellan. Dia tidak berpikir bahwa bahkan ayahnya sendiri, ketua Evergreen Capital Group, tidak berarti apa-apa bagi Kellan. Bagaimanapun juga, itu hanya seperti yang diharapkan. Mereka menjalankan bisnis riba untuk mengambil keuntungan dari orang biasa. Mereka tidak punya pilihan selain berlutut di depan orang-orang seperti Kellan. Jika bukan karena keluarga Jackson yang mendukung mereka, mereka pasti sudah sering diinjak-injak. Sepenuhnya mengabaikan Idris, Kellan memandang sekelilingnya dengan dingin sekali lagi. Wajahnya penuh badai. Bisakah kotoran tidak berguna sepertimu bahkan menangani rasa hormatku? Jovi dan yang lainnya langsung menundukkan kepala. Mereka sangat ingin memasukkan kepala mereka ke dalam lubang pada saat itu. Menatap mata Kellan saja sudah menyebabkan ketakutan yang besar. Saat ini,
Idris akhirnya mengerti apa artinya putus asa. Kellan tidak berniat berhenti. Karena dia ingin terus menyenangkan Harvey. Sir York orang yang baik. Dia tidak suka memanfaatkan orang. Kellan memulai dengan dingin. Tapi aku sendiri orang yang pendendam. Siapapun yang menentang Sir York dan istrinya, majulah sekarang. Setelah kamu mematahkan lenganmu sendiri, kami akan menyebutnya impas. Jika kamu berpura-pura tuli atau bisu, aku sendiri yang akan menjadikanmu makanan ikan. Kellan dengan santai berbicara. Tetapi niat membunuhnya merembes ke seluruh ruangan. Harvey tersenyum. Lalu keluar dari ruangan dengan memegang tangan Mandy. Pada saat yang sama, dia memberi isyarat kepada Thomas untuk mengikutinya keluar. Johnny dan Wina secara naluriah berteriak, "Tolong kami, Mandy." Mandy membeku. Tetapi Harvey menyeretnya keluar tanpa memberinya kesempatan untuk berubah pikiran. Menangis. Jovi dan Wina jatuh ke tanah. Tak berdaya. Air mata ketakutan mengalir di pipi mereka. Wajah Idris dan bawahannya pucat pasi. Meski mereka mati-matian memasang tampang. Mereka belum jatuh ke tanah. Tapi kaki mereka sudah gemetar ketakutan. Kami tidak ada hubungannya dengan ini. Kami di sini hanya untuk menonton pertunjukan. Beberapa pria dengan rambut terawat memohon untuk hidup mereka. Jangan tertipu. CEO Ruiz. Kellan tertawa kecil sebelum melambaikan tangannya. Seketika, orang-orang di belakangnya menerkam ke depan seperti harimau yang melihat mangsanya. Jeritan kesakitan bisa terdengar di sekitar tempat itu. Saat menuruni tangga, Mandy mau tidak mau berhenti ketika mendengar suara yang mengerikan. Dia kemudian secara naluriah menatap Harvey. Harvey, mereka, orang-orang akan selalu menggunakan kebaikanmu untuk melawanmu. Kamu, dari semua orang, harus memahami ini setelah sekian lama berada di keluarga jin. Bagi seorang wanita, terutama yang secantik Anda, memiliki garis bawah penting bagi Anda untuk bertahan di dunia bisnis. Namun, kamu juga perlu belajar melindungi dirimu sendiri. Jika aku tidak datang ke sini hari ini, bayangkan hal-hal yang akan terjadi padamu. Bagi orang-orang seperti Idris, keluarga jin tidak memiliki kekuatan karena sejak awal mereka tidak pantas berada di sini. Bagaimanapun, aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu. Kata-kata tenang Harvey dipenuhi dengan dominasi. Mandy menghela nafas kecil. Dia tahu Harvey adalah pria yang cakap. Tetapi dia tidak berpikir bahwa dia bisa bergaul dengan baik dengan Kellan setelah berada di Golden Sands untuk waktu yang begitu singkat. Dia merasa agak jauh setelah memikirkan semua ini. Dia tidak tahu bagaimana rasanya. Lagi pula, Mandy tetaplah wanita yang lugu dan murni di hatinya. Dia ingin naik ke kekuasaan dengan adil dan jujur, bukan dengan bantuan kekuatan yang teduh. Bab 4145. Tolong kirim Mandy pulang untukku. Tuan Burton. Di pintu masuk, Harvey mengetuk Thomas yang wajahnya benar-benar bengkak. Hubungi aku jika terjadi sesuatu. Aku akan memastikannya. Saudara. Thomas menunjukkan ekspresi tersanjung sebelum menyetujui. Dia kemudian memanggil beberapa pengawal sewaan. Bagaimanapun, ini adalah masalah besar. Mandy juga tidak bodoh. Setelah menyadari bahwa Harvey ada hubungannya dengan Kellan, dia segera berjalan menuju mobil sport di pintu masuk. Sebelum dia membuka pintu mobil, dia melihat kembali ke Harvey. Cepat kembali. Harvey mengangguk sedikit dan melihat Mandy pergi. Setengah jam kemudian, di dalam ruangan kepresidenan San Francisco Clubhouse. Setelah mengurus bisnisnya, Kellan membuka kamar termewah untuk Harvey. Selain makanan mahal, ia bahkan mengeluarkan 2 Lafite 1982 untuk menunjukkan ketulusannya. Harvey menilai Kellan sebelum melihat foto-foto di teleponnya. Ini adalah foto-foto penataan ulang kantor di kamar dagang Newgate. Tidak hanya cerminnya yang hilang,
Tetapi seluruh tempat juga diperbaiki oleh ahli geomansi. Harvey melirik, dan langsung tahu bahwa tempat itu baik-baik saja. Namun, masih ada sedikit energi jahat yang mengalir di sekitar Kellan. Ada juga titik yang agak gelap di atas hidungnya. Setelah mendengar kecelakaan yang dihadapi Kellan dalam beberapa hari terakhir, bahkan Harvey terkejut karena dia bisa hidup selama itu. Orang lain manapun pasti sudah mati belasan kali. Saat Harvey hendak menangani situasi Kellan, telepon Kellan mulai berdering. Kellan ragu sejenak, lalu mengangkat telepon dengan senyum minta maaf. Maaf, Tuan York. Cliff Saban meminta seniorku untuk meminta maaf kepada kami. Dia sudah berada di luar clubhouse. Lihat ini. Tidak apa-apa, jawab Harvey dengan tenang. Kellan mengangguk dan melambaikan tangannya, mengisyaratkan bawahannya untuk pergi bersamanya. Pintu terbuka, dan pasangan parubaya berjalan masuk. Pria itu berusia 50-an. Dia memiliki rambut yang sedikit beruban dan mengenakan jubah yang sangat indah. Ada tampilan yang bermartabat di wajahnya. Wanita itu sedikit lebih muda darinya. Dia memiliki ekspresi lembut, dan dibalut dari ujung rambut sampai ujung kaki dengan perhiasan. Cara dia berjalan juga dipenuhi dengan dominasi. Keduanya secara alami berasal dari keluarga Saban. Pria itu adalah Cliff Saban, dan wanita itu adalah Zarla Zimmer. Keduanya memegang kotak hadiah yang tampak mewah, dan memiliki senyum hormat di wajah mereka. Aku benar-benar minta maaf, CEO Ruiz. Ini adalah kesalahan kami bahwa putra kami yang tidak berpendidikan memutuskan untuk menantang otoritas Anda. Kami di sini untuk meminta maaf sebagai gantinya. Saya harap Anda akan memaafkan kami. Cliff meletakkan kotak kado di atas meja sebelum menamparkan dirinya sendiri beberapa kali. Harvey menatap Cliff dengan tenang. Dia pasti pria yang menarik. Menjadi sekejam ini pada dirinya sendiri. Atau lebih tepatnya, dia pasti berkarakter baik. Istri Cliff, Zarla, sebaliknya, menunjukkan senyum lembut. Itu benar. Aku benar-benar minta maaf untuk putra kami yang tidak berguna ini. Anggota tubuh putra mereka benar-benar patah. Tetapi Evergreen Capital Group tidak berhak melawan kamar dagang Newgate sejak awal. Itu sebabnya keduanya datang untuk meminta maaf. Jika tidak, mereka akan gulung tikar dalam sekejap jika Kellan memutuskan untuk menempatkan beberapa bawahan di depan pintu perusahaan mereka. Bab 4146. Apa gunanya meminta maaf padaku? Kellan tersenyum tipis dan melirik Harvey. Sir York di sini akan memutuskan apakah dia akan memaafkanmu. Sir York, Harvey York. Cliff jelas memahami situasinya. Saat melihat pelaku duduk santai sambil menyeruput tehnya, tatapannya berubah garang dan teringat anaknya yang berteriak kesakitan di UGD rumah sakit. Meski begitu, dia adalah pria yang cukup berpengalaman dan dengan cepat memaksakan senyum. Tuan York, tolong maafkan kami. Kami bodoh. Tolong jadilah orang yang baik dan biarkan kami pergi. Kami akan memberimu pernyataan yang adil tentang seluruh situasi ini. Cliff terus membungkuk saat berbicara. Dia sama sekali tidak tampak seperti ketua perusahaan miliaran dolar. Dia dengan cepat mengeluarkan cek sebelum dengan hormat meletakkannya di depan Harvey. Ada 7 bilangan bulat yang tertulis di atasnya. Itu 1,5 juta dolar. Melihat cek itu, mata Zarla menjadi dingin. Jika bukan karena Kellan, dia pasti sudah menamparkan wajah Harvey. Evergreen Capital Group bukanlah tandingan organisasi Kellan, tetapi mereka telah menemukan identitas Harvey. Dia hanya menantu laki-laki keluarga Jin. Apa yang begitu mengesankan tentang dia? Mereka mendengar bahwa Harvey hanya memiliki hubungan baik dengan Kellan karena Kellan dibodohi oleh apa yang disebut seni geomansi. Sederhananya, bagi Zarla, Harvey hanyalah seorang penipu. Dia tidak bisa melakukan apapun di depan Kellan.
Tetapi dia tidak akan ragu untuk mengambil tindakan begitu Harvey sendirian. Dia memelototi Harvey sambil menggertakkan giginya. Tatapannya dipenuhi dengan niat membunuh. Terima kasih atas kemurahan hati Anda, CEO Saban. Tetapi kami akan mengakhirinya di sini karena CEO Ruiz sudah selesai menangani situasi ini. Harvey tersenyum, tapi tidak mengambil cek itu. Saya harap tidak akan ada waktu berikutnya. Harvey tidak peduli jika keduanya berencana untuk menikamnya dari belakang. Jika Evergreen Capital Group datang untuknya, dia tidak akan ragu untuk menginjak mereka. Cliff balas tersenyum. Sungguh pria yang murah hati. Anggap saja sudah selesai. Dia mencibir secara rahasia. Kalau bukan karena Kellan, aku sudah menamparmu sampai mati sekarang karena mengatakan hal seperti ini. Zarla menunjukkan ekspresi sedingin es, dan mengangkat hidungnya ke arah Harvey. Berani-beraninya menantu laki-laki seperti ini bertindak begitu sombong. Betapa bodohnya dia. Kellan tahu bahwa keduanya kesal dan ingin membalas dendam pada Harvey. Tetapi dia tidak mau repot untuk mengatakan apapun. Lagi pula, jika mereka berani melawan Harvey, mereka pasti akan sedikit menderita. Lebih penting lagi, dia hanya mengkhawatirkan dirinya sendiri saat ini. Jadi, dia melambaikan tangannya sambil tersenyum. Baiklah, Sir York sudah memutuskan. Pokoknya, Anda perlu membantu saya, Sir York. Saya akan mempersingkatnya. Sangat sulit bagiku selama beberapa hari terakhir. Setelah mendengar perkataan Kellan, mata Cliff berbinar dan dia bergerak ke samping. Zarla menatap Harvey dengan dingin. Dia hanya mencari kesempatan untuk mengetahui dengan tepat bagaimana Harvey berhasil mendapatkan Kellan di sisinya. Jika dia bisa memutuskan keduanya, dia yakin menilai dari sikap Kellan, dia pasti akan menghancurkan Harvey. Aku sudah mengirim kembali cermin itu untuk dikubur. Aku bahkan membawa pisau seperti yang kau suruh. Tapi, bahkan setelah itu, aku terus-menerus berada dalam situasi hampir mati baru-baru ini. Bab 4147. Harvey merenungkan situasinya sejenak. Tunjukkan pisaumu. Saat itu, Kellan meletakkan pisaunya dengan hormat di depan Harvey. Itu adalah pisau tua yang sama yang dia bawa untuk waktu yang lama. Tetapi tidak ada setitik debu pun yang terlihat di atasnya. Harvey mengerutkan kening. Apakah kamu sudah membersihkannya? Zarla terkekeh dingin setelah melihat tatapan tegas Harvey. Tampak seolah-olah dia yakin semua yang dia katakan itu benar. Aku tidak ingin polisi menanyakannya. Itu sebabnya aku membersihkannya, kata Kellan dengan suara bergetar. Dasar bodoh. Harvey menghela napas. Aku menyuruhmu membawa pisau untuk menenangkan energi jahat di tubuhmu. Bahkan mungkin menghilangkannya sedikit demi sedikit. Ini sama sekali tidak berguna sekarang setelah kamu membersihkannya. Satu hal lagi, jika tebakanku benar, kamu melihat seseorang mati di depan matamu baru kemarin, bukan? Kellan dan bawahannya menggigil setelah mendengar kata-kata Harvey. Mereka sangat terkejut, hingga gelas di tangan mereka terjatuh. Mereka menatap Harvey. Mereka tidak percaya apa yang baru saja mereka dengar. Sudut mulut Kellan berkedut, seperti yang diharapkan dari Sir York. Kamu jauh lebih mengesankan dibandingkan dengan salah satu dari 10 master geomansi teratas, John Seray. Kamu bahkan tidak bertanya apakah aku melihat seseorang mati di depan mataku. Betul, aku melihat beberapa anak muda bajingan berlomba di tengah jalan sebelum salah satu dari mereka menabrak hamparan bunga. Wanita yang duduk di belakang adalah orang yang meninggal. Dia juga mengenakan gaun merah. Kellan sangat terkesan. Seolah-olah Harvey telah melakukan sesuatu yang luar biasa. Zarla, bagaimanapun, terkekeh dengan tatapan menghina. Secara alami, dia tidak berpikir bahwa semua ini mengesankan. Hanya dengan sejumlah uang untuk menyewa detektif swasta,
Bahkan makan malam Kelan kemarin lusa pun bisa dengan mudah diketahui. Sangat jelas bahwa Kelan bukanlah orang yang paling cerdas di luar sana. Untuk bisa dibodohi oleh trik konyol seperti itu. Bahkan Cliff, yang hanya bersikap hormat, terkekeh dingin. Matanya sedingin es. Pada titik ini, dia yakin bahwa Harvey hanyalah seorang penipu. Harvey, sementara itu, mengabaikan keduanya sepenuhnya dan terus berbicara. Energi jahat telah bersemayam di dalam dirimu selama beberapa waktu karena cermin. Ditambah lagi, kamu membersihkan pisau yang seharusnya membantumu menghilangkan energi jahat. Sederhananya, kamu akan lebih mudah dipengaruhi oleh energi jahat sekarang lebih dari sebelumnya. Energi wanita yang meninggal itu telah pindah kepadamu. Itu sebabnya kamu terus-menerus berada dalam situasi yang buruk. Bagaimanapun, keberuntungan adalah hal yang misterius. Kamu sangat sial karena terlibat dalam insiden ini. Namun kamu masih hidup sekarang dan bisa mendapatkan bantuanku. Kamu sendiri pasti sangat beruntung. Harvey memikirkan situasinya sekali lagi. Jika saya tidak salah, ada titik-titik merah di dada Anda. Titik-titik ini seharusnya menyatu tepat di jantung Anda. Secara medis, ini disebut sirap. Namun, penduduk setempat menyebutnya kutukan. Begitu kutukannya terpusat, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Harvey lalu melirik dada Kelan dengan pandangan yang dalam. Bab 4148. Zarla tidak bisa menahan diri lagi setelah mendengar kata-kata Harvey. Dia terkekeh, lalu menatap Harvey dengan ekspresi mengejek. Kutukan, energi jahat, apa yang kamu katakan? Awalnya, kami tidak ingin mengekspos dirimu demi CEO Ruiz, Harvey. Lalu, apa? Kamu tidak memiliki batasan dalam hal pamer. Kamu masih mengatakan hal-hal seperti itu di zaman sekarang ini. Orang-orang akan mengira kamu gila. Aku juga sudah memeriksamu. Kamu hanya menantu laki-laki yang menumpang yang diusir dari keluarganya. Kamu sama sekali tidak mengesankan. Tentunya kamu tidak tahu seni geomansi semacam itu. CEO Ruiz tidak akan mengeksposmu. Tapi aku tidak akan memberimu kesempatan untuk membodohinya. Zarla memandang Kelan dengan ekspresi lurus. Bukannya aku ingin tidak menghormatimu, CEO Ruiz. Aku juga tidak bermaksud menggunakan kesempatan untuk melawan Harvey, katanya dengan nada malu-malu. Aku hanya orang yang jujur. Aku tidak pernah menyukai orang yang berpura-pura. Kamu tidak bisa begitu saja mempercayainya. Sungguh, kamu baru saja sial selama beberapa hari terakhir. Dia pasti mengirim anak buahnya untuk mengikutimu. Dia bahkan mungkin menjadi alasan kamu terus mengalami kecelakaan. Seharusnya kau yang menginterogasinya. CEO Ruiz. Lihat apa yang bisa dia dapatkan dari melakukan semua ini. Zarla merasa segar kembali setelah menggerakkan mulutnya ke arah Harvey. Dia menganggap dirinya benar dan unggul secara moral. Tentu saja, dia ingin membalas Harvey karena menginjak-injak putranya. Hanya dengan begitu dia bisa terbebas dari kemarahan dan ketidakpuasannya. Apa yang terjadi maka terjadilah. Tutup mulutmu. Setelah mendengar kata-kata Zarla, Kelan yang marah meraung marah. Kamu tidak tahu apa-apa. Bajingan kecil. Jika kamu terus menyalak, aku akan merobek mulutmu. Tolong jangan marah. CEO Ruiz. Istri saya bermaksud baik. Dia memang sangat blak-blakan. Cliff dengan cepat membela istrinya. Lalu memelototi Harvey. Tolong maafkan dia jika dia mengatakan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Secara alami, sebagai bos Evergreen Capital Group, dia melakukan bisnis di area abu-abu. Dia telah menghancurkan banyak keluarga dengan kedua tangannya sendiri. Karena itu, dia tidak pernah percaya pada hal-hal tahayul seperti karma. Jika ada hal seperti itu, orang-orang yang dia siksa pasti sudah membalasnya sekarang.
Dia berpikir bahwa menantu laki-laki yang mendapat rasa hormat dari Kellan setidaknya akan mampu melakukan sesuatu. Tapi sekarang, dia percaya bahwa anggapannya salah. Di mata Cliff, Harvey hanyalah seorang penipu. Namun, dia membungkuk dengan hormat kepada pria ini sebelumnya. Aku akan mengeluarkan orang ini segera setelah aku mendapat kesempatan keluar. Apa yang dia bicarakan? Dia pasti terlalu banyak menonton film. Aku tidak percaya dia menyemburkan begitu banyak omong kosong. Zarla tidak ingin menyinggung Kellan. Tetapi dia sangat marah karena Harvey tidak mau mengakui kesalahannya. Kami mengatakan semua ini demi Anda, CEO Ruiz. Balasnya. Tertarik untuk membela diri. Dia hanya penipu. Diam. Kellan meraung lagi. Dia membanting meja dengan marah sebelum mengangkat bajunya. Memperlihatkan dadanya. Seperti yang dikatakan Harvey. Ada titik-titik merah dari kedua sisi dadanya yang sepertinya akan menyatu menjadi satu titik. Itu adalah pemandangan yang menakutkan. Bab 4149. Apa? Cliff dan Zarla tersentak kaget saat melihat dada Kellan. Bagaimana ini mungkin? Ekspresi mereka memburuk dalam sekejap. Mereka tahu bahwa dengan sikap Kellan, dia tidak akan begitu saja membeberkan rahasia seperti itu kepada Harvey. Mungkin dia cukup cakap. Kellan sama sekali tidak berniat untuk menyelesaikan masalah dengan pasangan itu. Dia dipenuhi kecemasan saat memandang Harvey. Ini dia, Sir York. Kenapa rasanya tidak ada apa-apa? Awalnya, saya pikir ini hanya penyakit menular seksual. Akan lebih baik jika seperti itu. Harvey menyipitkan matanya. Kamu akan berada 6 kaki di bawah tanah ketika mereka semua bertemu di tempat yang sama. Kellan bingung. Jadi aku sudah mengalami semua itu selama beberapa hari terakhir karena ini. Keberuntunganmu tersedot abis karena kutukan. Jawab Harvey. Saat semuanya kosong, kami akan segera mengadakan pemakamanmu. Kellan melompat ketakutan setelah mendengar kata-kata Harvey. Dia secara naluriah mencoba untuk menghapus kutukan dari tubuhnya. Tetapi tidak berhasil. Zarla menggertakkan giginya tak percaya. Tidak mungkin seserius itu. Apakah menurutmu kita sedang menonton film atau semacamnya? Dia pasti menggores tubuhnya. Tentunya benda itu tidak akan bergerak sama sekali. Sebelum Kellan dapat mengatakan apapun sebagai tanggapan, The Hound tiba-tiba bergerak semakin dekat. Pemandangan itu saja benar-benar membuat Zarla ketakutan. Cliff, yang hanya percaya pada sains, juga terkejut, matanya mulai berkedut. Rasa dingin yang dingin bisa dirasakan di tulang punggung Kellan. Dia buru-buru memegang tangan Harvey dengan erat. Putus asa. Tuan York, tolong, saya butuh bantuan. Aku tidak ingin mati. Aku mohon padamu. Kellan hampir menangis. Lagi pula, dia takut kehilangan nyawanya karena kehadiran yang begitu jahat. Jangan khawatir, aku masih duduk di sini, kan? Harvey tidak membuang waktu menyuruh Kellan melepas bajunya sebelum mengambil jarum dari seseorang. Jarum, apakah Anda mencoba memasukkannya ke CEO Ruiz? Saya sarankan Anda mencari dokter saja. CEO Ruiz. Zarla tidak menyerah untuk membuat suaranya terdengar. Akan buruk jika terjadi sesuatu padamu. Kellan menatap Zarla dengan dingin. Jika kamu masih tidak mau tutup mulut, kamu bisa pergi. Dia kemudian menatap Harvey dengan penuh semangat. Kebetulan. Apakah kamu tangan suci yang terkenal? Apakah kamu orang yang bisa menyelamatkan siapapun hanya dengan satu jarum? Bawahan Kellan sangat gembira. Jika Harvey benar-benar mengesankan, penyakit Kellan akan sembuh seketika. Harvey menggelengkan kepalanya. Aku bukan dokter. Tidak ada jalan. Kellan sangat terkejut. Saya mendengar para ahli dari Heaven's Gate mengatakan bahwa seniman bela diri yang benar-benar mengesankan juga cukup mahir dalam keterampilan medis. Kamu menjatuhkan ratusan orang sendirian. Kamu pasti berpengalaman dalam hal ini.
Bab 4150. Saya benar-benar tidak memiliki keterampilan medis. Tetapi saya tahu cara membunuh orang. Jawab Harvey dengan tenang. Apakah kamu ingin mencobanya? Aku bisa mengakhiri hidupmu hanya dengan satu jarum. Kellan gemetar. Lalu memaksakan senyum. Kamu lucu. Tuan York. Aku masih menunggumu untuk menyelamatkanku. Harvey tidak mau repot-repot melontarkan omong kosong lagi. Dia dengan cepat membuat lubang di jarinya dan meneteskan darahnya ke dahi, jantung, dan sekitar titik merah di dada Kellan. Segera setelah itu, kutukan mulai menghilang. Sudah pergi. Benar-benar hilang. Bawahan Kellan dapat dengan jelas mengetahui bahwa titik merah perlahan memudar sebelum menghilang sepenuhnya. Kellan tidak tahu apa yang dilakukan Harvey pada awalnya. Namun, dia bisa merasakan tubuhnya tidak terbelenggu. Dia merasa sangat segar. Cliff benar-benar terkejut dengan pemandangan itu. Dia mengira Harvey hanya pamer. Jadi dia tidak pernah menyangka bahwa dialah yang berpikiran sempit. Ini mengesankan. Tuan York, kamu gila. Kellan sangat gembira. Tapi ada sesuatu yang masih belum ku mengerti. Saya melihat banyak tokoh terkemuka meletakkan segala macam cermin di rumah atau toko mereka. Tetapi tampaknya baik-baik saja. Mengapa saya harus masuk ke situasi ini sejak awal? Bahkan jika cermin itu berasal dari tanah. Mengapa itu menyebabkan masalah besar? Lagi pula, semua orang menyukai barang antik. Cermin itu dikelilingi oleh energi jahat sebelum keluar dari tanah. Jika saya menebak dengan benar, para pencuri makam pasti terlibat dalam semacam konflik sebelum nyawa hilang. Harvey menjelaskan. Pikirkan seperti ini. Jika cermin tidak memiliki masalah apapun, mengapa masih berakhir di kios sembarangan? Terutama dilihat dari kualitas dan keindahannya. Kamu pasti sangat sial untuk mengambilnya pada waktu seperti itu. Aku mengerti sekarang. Realisasi terlihat di wajah Kellan. Cermin itu berlumuran darah sebelum keluar dari tanah. Dan aku menabraknya murni karena kebetulan. Itulah mengapa semuanya terjadi. Jika bukan karena kamu, hidupku akan hilang. Kellan dipenuhi dengan rasa terima kasih. Hanya dia yang tahu betapa ketakutannya dia selama beberapa hari terakhir. Dia bahkan takut mati di toilet. Dan berubah menjadi lelucon terbesar di kota itu. Ini omong kosong. Zarla tidak ingin percaya bahwa Harvey sebenarnya mampu. Menantu yang menumpang tidak akan mengetahui hal-hal seperti ini. Sebelum Kellan sempat menyerang Zarla, Harvey mengalihkan pandangannya ke Cliff dan berbicara terlebih dahulu. CEO Saban, kalau aku benar, kamu tidak percaya tahayul seperti geomansi, kan? Cliff membeku, lalu membusungkan dadanya dengan bangga. Itu benar. Mengapa saya harus percaya pada hal seperti itu ketika saya lahir di bumi ini? Kamu tidak pernah percaya pada hal seperti itu. Kamu bahkan tidak akan membawa hadiah apapun untuk leluhurmu saat mengunjungi kuburan mereka, kata Harvey. Kamu membiarkan orang-orang di sekitarmu melakukannya. Membuat semua orang di keluarga berpikir bahwa kamu hanyalah anak yang tidak tahu berterima kasih. Apakah saya benar? Terima kasih sudah menonton. Cerita novel kekuatan Harvey York untuk bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.